adik-adik semua. Shalom. Selamat datang kembali di Kebaktian Online GKY Pluit. Adik-adik, Lause hari ini bersyukur banget ya Lause Anita ya. Kita masih bisa sama-sama berkumpul ya, meskipun Lause nggak bisa lihat adik-adik ya. Tapi Lause percaya adik-adik di rumah semua udah siap, udah cantik, Betul. udah ganteng, baju udah rapi ya, udah semangat mau memuji nama Tuhan. Sebelumnya Lause mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan dengan semangat ya. Semuanya bangkit berdiri ya Lause Anita ya. Yuk kita berdiri. mau nyanyikan lagu It's Good to See You Here With Me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Kurang semangat adik-adik di rumah, kayaknya mungkin baru denger-denger lagu ini. Kita sekali lagi ya. Boleh. Adik-adik di rumah lebih semangat ya sambil belajar lagu baru ini ya. Yuk. Ikutin gerakan lause-lause ya. Yes. Yuk. It's good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Kita semua lipatkan tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan kami semua kesehatan. Masih memberikan kami Tuhan kesempatan untuk bisa memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan siapkan hati kami ya, supaya bisa mengikuti kebaktian ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause Anita, Ya, Lause Mei. minggu-minggu lalu ya, Lause Mei itu lagi bosan banget deh di rumah. Gara-gara Kenapa? pandemi ya, kita nggak bisa ketemu temen. Tuh. Susah ya, nggak bisa ketemu adik-adik di rumah juga, nggak bisa ke gereja. Kita jadi jarang cerita-cerita ya. Terus Lause lagi mikir, aduh bosan banget di rumah, nggak bisa kemana-mana. Terus Lause Mei searching lagu, mau nyanyi lagu apa yang asik ya. Dapat satu lagu yang bagus banget loh. Apa tuh Lause? Nah, yang mengingatkan Lause Mei kalau Lause Mei punya satu teman yang baik banget. Oh ya? Iya, mau Siapa, tahu nggak Lause? lagunya? Mau dong. Yuk, kita sama-sama nyanyiin adik-adik ya. Judulnya adalah Ada Satu Sobatku. Kita Oh. lihat ya, siapa sih teman baik Lause dan teman baik adik-adik semua. Yuk. Ya. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa ya kira-kira? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatimu. Namanya siapa? Namanya Yesus.
Tuhan kita. Ternyata dia adalah Yesus. Tuhan Yesus. Senang Tuhan banget ya. Kita punya satu teman yang tidak akan pernah sampai kapanpun loh. Gak akan ninggalin kita loh adik-adik ya. Betul. Oke, kita nyanyi sekali lagi ya. Ada satu sobatku, lebih semangat. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah adik-adik, kita sekarang udah tahu ya, Tuhan Yesus itu sekarang teman baik kita semuanya ya. Jadi meskipun sampai gunung berpindah atau bukit-bukit goyang nih ya, kasih Yesus tidak akan pernah berubah pada Iya, kita. betul, Amin nggak Lause? Lause? Amin. Amin ya, kita semua harus percaya Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kita ya. Betul. Lause, tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu biarpun gunung-gunung beranjak. Pakai gerakan lagi adik-adik. Oke, yuk, Yuk, semuanya. semangat. Ikutin gerakannya ya, asik loh. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Yuk. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi, lebih semangat. Yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Semua badan digoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Hebat semua adik-adik. Semangat banget ya. Yuk. Semangat-semangat, wah Lause. Aduh, ternyata capek juga ya kita ya, Capek. gerak-gerak ya. Tapi kita mau tetap semangat nih Lause. Semangat dong. Ya adik-adik, Lause-Lause di sini sangat bersyukur sekali loh. Bisa kenal Tuhan yang luar biasa seperti Tuhan Yesus. Ya kan Lause? Betul. Nah Lause, adik-adik, Lause juga senang sekali jadi anak-anaknya Tuhan. Benar Lause? Seneng banget. Kalau adik-adik di rumah gimana? Seneng gak sih jadi anak Tuhan Lause? Pasti seneng dong. Pasti seneng ya? Bersyukur banget ya. Iya betul. Yuk adik-adik, Lause mau ajak adik-adik semua masih tetap bangkit berdiri. Kita mau gerak-gerak lagi, kita mau nyanyikan lagu Happy Ya Happy Wah, Ya. Happy Ya, Saya Ya. senang Jadi jadi anak anak Tuhan. Tuhan. Yuk semuanya masih tetap semangat ya. Tangan di pinggang. Kita gerak-gerak kaki kita ya. gerak kaki kiri dulu ya Lause ya. Kiri ya. Kiri. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi Lause biar lebih Lagi. semangat.
happy, yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, Lause, sukacita banget ya. Sukacita sekali. Jadi anak Tuhan apalagi ya. Wah, Iya. seneng banget pokoknya. Kita mau lanjut lagu. Iya. Berikutnya Lause adalah sukacita di hatiku. Yes. Ya, Tetap adik-adik ada gerakannya ya. Iya, ada gerakannya. Kita mau tetap semangat ya. Dalam sukacita Di hati. Di mana sih? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhan. Aku bersyukur. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus tinggal di dalamku. Adalah sukacita. Dalam sukacita di hatiku. Di mana, Se? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhan. Katakan aku bersyukur. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus tinggal di dalamku. Wah. Hari ini kita benar-benar semangat banget loh Iya, Anita. betul. Adik-adik di Bersukacita. rumah loh, saya yakin juga semua sedang bersukacita, bersyukur semuanya ya. Betul. Oke, sekarang kita mau membacakan hukum kasih lah Anita. Ya. Dengan bangkit berdiri ya, sikap hormat yang baik ya. Yuk kita sama-sama hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, good job. Sekarang adik-adik, waktunya kita untuk persembahan. Karena kita masih di rumah nggak apa-apa. Adik-adik simpen dulu uangnya di amplop, titip ke mama. Nanti kalau udah ke gereja boleh dibawa. Atau kalau adik-adik boleh langsung juga transfer ke barcode. Nanti ada barcode ya. Jangan lupa adik-adik nanti ditambahin angka 1 di belakangnya. Misalnya nih 50.000 jadi 50001 ya, oke? Yuk kita mau siapin hati kita persembahan, kita nyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi lagi. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, lebih pelan sedikit. Sekali lagi lebih pelan ya, yuk. Beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, yuk kita mau sama-sama berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih boleh Tuhan memberikan persembahan kepada Engkau. Tuhan pakai uang ini untuk memperbesar kerajaan-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang siapkan hati kami ya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita udah semangat tadi ya, tapi waktu dengar firman Tuhan semua harus tenang. Duduk tenang, duduk yang rapi, kita dengerin langsungnya cerita apa supaya ngerti. Tapi sebelum itu kita nyanyikan lagu dulu ya. Ceritakan padaku.
yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala perintahmu. Oke, waktunya dengar firman. Semuanya duduk yang tenang ya adik-adik. Good job. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Lause Mariani. Apa kabarnya adik-adik? Lause berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelum Lause mulai bercerita, yuk kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mendengar cerita firman Tuhan, tolong bantu kami untuk duduk diam dan mendengarkan. Bantu kami untuk mengerti cerita firman Tuhan. Bantu juga Lause yang bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik masih ingat tidak cerita minggu kemarin? Minggu kemarin, adik-adik sudah dengar cerita tentang Paskah, yaitu kubur batu menjadi kosong karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, hari ini Lause akan cerita sarapan di tepi danau. Apa artinya ya? Adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa perempuan. Dan kepada para perempuan itu, Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menyampaikan pesan kepada para murid Tuhan Yesus, agar para murid Tuhan Yesus pergi ke Galilea. Karena di Galilea, Tuhan Yesus akan bertemu dengan mereka. Kira-kira adik-adik tahu tidak, kenapa di Galilea? Karena Tuhan Yesus pertama kali bertemu dengan para murid di Galilea. Dan sekarang Tuhan Yesus akan bertemu lagi dengan para murid di Galilea. Murid-murid Tuhan Yesus menuruti perintah Tuhan Yesus. Dan mereka berjalan dari Yerusalem menuju ke Galilea. Adik-adik, dari Yerusalem ke Galilea itu jauh loh. Setelah mereka berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di Galilea. Dan mereka tiba di tepi danau Tiberias. Mereka melihat danau Tiberias yang airnya berwarna biru dan tenang. Lalu mereka jadi teringat, kalau dulu sebelum mereka menjadi murid Tuhan Yesus, mereka bekerja menangkap ikan. Tetapi sesudah mereka mengenal Tuhan Yesus, mereka menjadi murid Tuhan Yesus dan mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi. Lalu mereka mulai menunggu di tepi danau. Hari sudah semakin sore dan matahari sudah mau terbenam. Para murid masih terus duduk dan menunggu. Karena Tuhan Yesus belum juga tiba. Tiba-tiba Petrus berkata, "Aku akan menangkap ikan." Andreas dan murid-murid lain juga berkata, "Aku ikut." Lalu mereka semua naik ke atas perahu dan mereka mendayung. Sampai di tengah danau, Petrus melempar jala. Tapi waktu jalannya ditarik, ternyata kosong adik-adik. Tidak ada ikan. Lalu Andreas juga mencoba melemparkan jalannya. Tetapi tetap kosong. Tidak mendapat ikan. Murid-murid yang lain juga terus mencoba. Mereka mencoba melempar jala dan sama saja waktu ditarik, kosong. Tidak ada ikannya. Mereka menjadi sedih dan kecewa. Lalu Petrus berkata, "Mungkin kita harus pindah ke tempat yang lain." Lalu mereka mendayung kembali perahu mereka, pindah tempat. Di tempat itu pun, Petrus kembali melempar jala, dan waktu ditarik, tetap kosong. Tidak ada ikan sama sekali. Mereka semalaman terus mencoba bergantian melemparkan jala. Tapi tetap saja kosong. Mereka tidak mendapat ikan adik-adik. Para murid menjadi semakin sedih dan kecewa. Tiba-tiba mereka mendengar ada suara orang di tepi pantai. Orang itu berteriak, "Anak-anak, apakah kalian mendapat ikan?" Para murid langsung menengok siapa yang berbicara. Lalu mereka menjawab dengan sedih, "Tidak." Lalu orang itu berkata lagi, "Coba kalian lemparkan jala di sebelah kanan perahu. Nanti kalian akan mendapat ikan."
Petrus melemparkan jala ke sebelah kanan perahu. Apa yang terjadi adik-adik? Lalu Petrus berteriak, "Wah, ikannya banyak sekali. Jalanya menjadi penuh dan berat. Aku tidak kuat menariknya. Ayo kita tarik bersama-sama jala ini." Ternyata benar adik-adik, di dalam jala penuh dengan ikan. Ikannya banyak dan ikannya besar-besar. Ikannya melompat-lompat di dalam jala. Saking penuhnya dan beratnya, para murid tidak kuat menarik jala itu. Lalu Yohanes melihat ke tepi danau, dan dia masih melihat orang yang tadi berbicara ada di tepi danau. Lalu Yohanes berteriak, "Petrus, itu adalah Tuhan." Lalu Petrus berkata, "Iya benar, itu adalah Tuhan." Lalu Petrus cepat-cepat meletakkan jala yang berisi ikan, dan dia buru-buru mengenakan pakaian, lalu meloncat ke dalam air dan berenang. Kenapa? Karena Petrus sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain mengikuti dengan naik perahu sambil membawa jala yang berisi banyak ikan. Waktu mereka sampai di tepi danau, mereka melihat ada api, dan di atas api itu ada ikan yang sedang dibakar. Tuhan Yesus sudah menyiapkan sarapan untuk para murid. Lalu Tuhan Yesus tersenyum dan berkata, "Bawalah beberapa ekor ikan yang tadi kalian tangkap." Lalu Petrus cepat-cepat berlari ke perahu dan mengambil beberapa ekor ikan untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Mari duduk dan makan bersama." Murid-murid duduk, dan mereka semua tahu kalau yang sekarang bersama dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti dan membagi-bagikan kepada para murid. Tuhan Yesus juga mengambil ikan dan membagi-bagikan kepada para murid. Murid-murid melihat tangan Tuhan Yesus. Di tangan Tuhan Yesus ada lubang bekas paku waktu Tuhan Yesus disalib. Di tangan itu para tentara memaku Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus sudah mati dan mengampuni dosa-dosa mereka. Tapi sekarang Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Murid-murid sangat senang. Mereka tidak akan pernah melupakan sarapan pagi ini bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus mau kita semua, baik para murid, adik-adik dan juga para lause, selalu ingat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan Tuhan Yesus selalu berada dekat dengan kita dan menolong kita. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus selalu berada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan dengan yakin. Adik-adik, sekarang mari kita sama-sama membacakan ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan diambil dari Lukas pasal 24 ayat 34. Yuk, sama-sama kita ucapkan ya. Lukas pasal 24 ayat 34. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Sekali lagi ya. Lukas pasal 24 ayat 34. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Nah, sampai di sini dulu ya cerita Lause. Sekarang Lause akan menunjukkan kepada kalian untuk aktivitas kita minggu ini. Nah, adik-adik, sekarang Lause akan memperagakan untuk aktivitas kita hari ini. Hari ini kita akan membuat sebuah jam tangan. Kenapa jam tangan? Seperti tadi Lause katakan waktu cerita, kita harus berdoa kepada Tuhan dengan yakin. Jadi, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan dimanapun dan kapanpun setiap waktu. Jam adalah sebuah penunjuk waktu. Sekarang kita mulai ya. Pertama, Lause sudah siapkan karton buffalo dengan panjang ukuran 3 cm x 20 cm. Jika adik-adik tidak punya karton buffalo, adik-adik bisa mengganti dengan bahan karton lain atau bisa juga menggunakan bahan busa yang kalian potong dengan ukuran 3 cm x 20 cm. Lause juga sudah membuat sebuah karton dengan berbentuk lingkaran. Di sini Lause membuat lingkaran dengan ukuran diameter 5 cm. Lalu kita juga memerlukan double tape, lem, gunting,
kita juga memakai pen tinta hitam untuk menuliskan angka pada jam. Adik-adik juga bisa menggunakan spidol. Lause juga menggunakan kertas origami untuk membuat hiasan-hiasan pada tali jam. Kalau di rumah adik-adik punya manik-manik, kalian boleh tambahkan manik-manik atau stiker. Nah, sekarang Lause akan mulai menuliskan angka pada jam. Lalu kita tempelkan. Kalian bisa menggunakan double tape atau lem untuk menempelkannya. Kita tempel di tengah tali jam. Lalu kita tambahkan hiasan. Di sini Lause sudah membuat dari kertas origami berbentuk hati yang melambangkan kasih Tuhan Yesus kepada kita manusia. Lalu seperti cerita Lause, kalau para murid menangkap ikan, di sini Lause menambahkan kertas origami berbentuk ikan. Kalau adik-adik di rumah punya stiker berbentuk ikan, boleh juga ditempelkan. Lalu Lause juga ada membuat berbentuk salib dari kertas origami. Kalian bebas ya, kalian boleh pakai manik-manik atau stiker berbentuk hati ataupun ikan. Sekarang jamnya telah selesai. Untuk ditempelkan di tangan, kalian bisa berikan double tape di belakang tali jam. Adik-adik, jam tangan ini merupakan penunjuk waktu yang mengingatkan kepada adik-adik untuk tidak lupa selalu berdoa kepada Tuhan setiap saat. Nah, sampai di sini dulu untuk aktivitas kita hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengar cerita firman Tuhan, dan kita juga sudah sama-sama mencoba membuat aktivitas. Adik-adik, hasil karya kalian nanti tolong kalian foto ya. Kalian bisa minta tolong pada papa, atau mama, atau cici, atau koko untuk mengambil foto. Lalu fotonya dikirimkan ke WA Lause kelas kalian masing-masing. Paling lambat hasil karyanya dikumpulkan hari Senin ya, supaya hasil karya kalian bisa ditayangkan di kebaktian online minggu depan. Nah, sekarang kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita firman Tuhan, dan kami percaya kalau Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami dan dekat dengan kami, dan juga menolong kami. Tuhan Yesus, bantu kami untuk menjadi anak-anak yang semakin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Selamat pagi anak-anak. Wah, kita sudah ikut kebaktian online ya. Siapa yang senang hari ini karena kita bisa kebaktian online. Meski kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, tapi kan kita masih bisa bertemu di dalam online ini ya. Kita tetap masih bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, Lause mau sambut nih untuk teman-teman yang mungkin baru kali ini mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GKY Pluit Peak. Bagi yang baru pertama kali, Lause Santi sambut ya dengan bersuka cita.
kita bisa beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Minggu depan kita masih tetap akan mengadakan kebaktian online kembali. Mari kita akan siapkan hati kita, siapkan pakaian kita, meskipun kita kebaktian di rumah, tapi kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, anak-anak, Lause juga ingatkan sekali lagi bahwa ketika hari ini Lause yang bercerita memberikan aktivitas, kalian bisa membuatnya di rumah, kalian bisa memfotonya lalu kirimkan kepada Lausenya. Minggu depan hasil dari aktivitas yang kalian kirimkan kepada Lause akan ditayangkan setelah kebaktian online ini selesai. Ya, jangan lupa paling lambat hari Senin untuk mengumpulkannya kepada Lause-Lause kalian. Ya, dibuat sebaik mungkin, difoto, minta tolong papa mama dan dikirimkan kepada Lause. Oke? Nah, Lause mau umumkan, minggu depan tanggal 18 April kita akan ada pertemuan Zoom jam 11.30. Jadi setelah kebaktian online selesai, kita akan langsung masuk ke dalam pertemuan Zoom. Linknya akan kalian bisa lihat di dalam deskripsi di bawah ini. Akan ada kelas bayi sampai kelas TKB, kelas 1 dan 2, kelas 3 dan 4, serta kelas 5 dan 6. Kalian bisa masuk ke dalam kelas-kelas tersebut berdasarkan kelas kalian. Oke? Mari kita akan menutup kebaktian online kita pada saat ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih terus memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa belajar mengenal Tuhan lebih dalam melalui kebaktian kami pada hari ini. Meskipun Tuhan kami tidak bisa bertemu secara tatap muka baik dengan Lause maupun dengan teman-teman kami, tapi kami bersyukur kami masih tetap bisa beribadah walaupun secara online. Dan kami boleh mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan di dalam kebaktian ini. Tuhan, berkatilah kebaktian kami yang boleh mengajar kami untuk tahu siapa Tuhan yang kami percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini juga mereka mengadakan sekolah secara online. Mereka harus melakukan tatap muka dengan guru-guru mereka, dengan teman-teman mereka secara online. Biarlah Tuhan Engkau mau berkati setiap murid-murid sekolah minggu GKY PIK dan Pluit. Untuk Tuhan mampukan mereka bisa mengikuti setiap pelajaran. Guru-guru yang menjelaskan setiap pelajaran yang harus mereka mengerti. Tuhan mampukan mereka untuk mereka boleh mengerti. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga dari anak-anak sekolah minggu. Untuk papa mama mereka Tuhan yang mungkin sekarang ini secara perekonomian mereka mengalami kesulitan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon Tuhan yang akan memberkati keluarga dari setiap anak-anak sekolah minggu. Berikan jalan keluar Tuhan kepada papa mama mereka yang saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan keuangan. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan meskipun mengalami kesulitan tetapi mereka akan mampu untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk vaksin yang sekarang ini terus dilakukan
Berkati Tuhan supaya vaksin ini boleh meredam, mengurangi tingkat dari jumlah orang-orang yang bisa terkena COVID. Sehingga Tuhan, bangsa kami ini boleh terbebas pada akhirnya dengan adanya virus corona ini. Tuhan, kami menyerahkan pelaksanaan vaksin yang dilakukan baik di Jakarta maupun di seluruh kota yang ada di Indonesia. Mari Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sekali lagi mau menyerahkan untuk setiap kami, baik lause-lause, guru-guru sekolah minggu, juga untuk anak-anak sekolah minggu, biarlah Tuhan mau memberkati. Mampukan kami untuk kami boleh hidup seperti yang Tuhan inginkan seminggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap doa kami ini. Amin. Sampai jumpa anak-anak, sampai bertemu minggu depan di dalam kebaktian online kita. Tuhan memberkati. Dadah. Yesus diberi gelar lengkap. Gelar menunjukkan seorang yang memiliki kekuatan untuk menjalankan kekuasaan mutlak atas semua kerajaannya. This is the crown of a king. Jesus is the king of my life. He controls my heart and mind. I live to please Lord Jesus. I do whatever he tells me. Yesus sebagai raja berarti dia berkuasa dalam hidup saya. Tuhan Yesus adalah raja atas hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus bangkit. Happy Easter. Yesus adalah raja, Yesus adalah Tuhan yang memimpin umatnya. Yesus adalah raja paling baik di seluruh dunia. Yesus mengasihi seluruh manusia yang ada di dunia ini. Yesus telah disalib supaya manusia dapat pengampunan dosa. Yesus dapat bangkit pada hari ketiga karena ia berkuasa atas maut. Yesus adalah raja dari segala raja yang ada di dunia ini. Yesus yang memegang pemerintahan di bumi dan di surga. Yesus adalah yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia juga memerintah hidupku dan hidupmu. Yesus bagi saya adalah raja di atas segala raja. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Bahkan dia juga raja atas maut. Dia dapat mengalahkan maut. Yesus juga raja di hidupku. Dia yang memiliki seluruh hidupku dan masa depanku. Sudah seharusnya saya taat kepada perintah Yesus dan mengikuti kehendak Yesus dengan rajin berdoa dan membaca firman-Nya. Di dalam nubuat Yesaya tentang Mesias, ia menulis, sebab orang anak putra telah diberikan untuk kita. Lambang perintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib Allah, yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 6. Yesus adalah raja atas segala raja. Bahkan dia rela mati untuk manusia supaya dosanya dihapus. Tuhan akan selalu menjaga. 1. Yesus berhak atas kerajaan Allah di dunia. 2. Yesus Kristus adalah raja yang kekal. 3. Yesus Kristus adalah raja yang kudus. 4. Yesus Kristus adalah raja kemuliaan. 5. Yesus Kristus adalah raja dalam segala raja. Tuhan Yesus baik bagi saya. Tuhan Yesus adalah raja bagi saya. Tuhan Yesus mati disalib untuk menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus disebut raja karena dia adalah juru selamat atau yang datang ke
Kenapa dikatakan raja? Karena Tuhan Yesus berani untuk mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah banyak berjuang bagi kita. Maka dari itu banyak orang yang menyebutkan adalah raja kehidupan. Tuhan Yesus sudah membantu banyak orang seperti dari sakit-sakit, penyakit kusta atau kanker atau lain-lainnya. Dan juga Tuhan Yesus selalu membantu kita saat kita membutuhkannya. Pertama, Yesus berhak atas kerajaan Allah di dunia. 2. Yesus Kristus adalah Raja dalam segala raja. 3. Yesus Kristus adalah Raja. 4. Yesus Kristus adalah Raja yang kudus. 5. Yesus Kristus adalah Raja yang kekal. 6. Yesus Kristus adalah Raja yang memberi mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, dan mahkota kemuliaan. Ini mahkotanya Olsen, buatan Olsen. Tuhan Yesus telah mati di salib untuk menebus dosa manusia. Kita bersyukur karena memperoleh keselamatan. Kita harus rajin memuji Tuhan, beribadah, dan membaca firman Tuhan. Selamat Hari Paskah. Tugas pekerjaan raja dalam perjanjian lama diilustrasikan dengan baik oleh Daud. Allah memanggil Daud sebagai seorang manusia yang berkenan kepadanya. Dia berjanji kepada Daud, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Janji ini digenapi dalam Mesias Kristus yang juga diberi gelar anak Daud. Yesus adalah anak Daud dan raja yang sah. Mahkota melambangkan sebagai mahkota duri, salah satu siksaan Tuhan Yesus sebelum Ia mati dan menjadi juru selamat kita. Sekarang Ia sudah menjadi juru selamat kita dan menjadi raja dari segala raja. Tugas pekerjaan raja dalam perjanjian lama diilustrasikan dengan baik oleh Daud. Allah memanggil Daud sebagai seorang manusia yang berkenan kepadanya. Dia berjanji kepada Daud, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Janji ini digenapi dalam Mesias Kristus yang juga diberi gelar anak Daud. Yesus adalah anak Daud ini dan raja yang sah. Makna dari Yesus dikatakan raja adalah karena Dia mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, yang di saat itu kita masih berdosa, dan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Yesus pun bisa dikatakan Raja Damai. Terima kasih. Yesus adalah Raja karena Yesus Raja segala raja yang telah menebus dosa-dosa manusia. Happy Easter, Larsha. Yesus adalah Raja, artinya bahwa kita harus percaya bahwa Yesus adalah Raja atas segala hidup kita. Yesus yang memerintahkan hidup kita, dan hanya Yesus yang dapat menyucikan dan mengampuni dosa-dosa kita. Yesus adalah Raja. Yesus Raja Damai. Yesus adalah hamba Allah yang taat. Semasa di dunia, Yesus hidup sederhana dan turut merasakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia. Ia sama seperti kita, hanya tidak berbuat dosa. Walaupun tidak berdosa, Ia rela dihukum sampai mati karena kesalahan kita. Karena ketaatannya,
Allah menganugerahkan raja-raja kepada Tuhan Yesus. Yesus raja segala raja. Artinya, banyak raja-raja menjadi pengikut Yesus. Hal ini seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di kitab Yesaya bab 53. Yesus adalah raja atas segala raja yang berkuasa atas langit dan bumi. Tugas dan tanggung jawab Tuhan Yesus di dunia ini sudah selesai dan dia ditinggalkan di surga. Segala kuasa dikasihi kepadanya dan dia memerintah dunia ini dan manusia di surga. Dia adalah raja di atas segala raja. Tuhan Yesus memelihara segala sesuatu dan penyelamat umatnya. Dia pencipta hidup kita dan apa yang kita miliki di hidup ini. Itu sebabnya dia adalah pemilik dan raja dari semua yang ada. Tuhan Yesus adalah raja untuk menebus dosa kita dan kita seharusnya tidak membuat dosa lagi. Tuhan Yesus sebagai raja, baik pun orang Majus datang mencari raja orang Yahudi yang baru lahir dan dipimpin bintang dan mempersembahkan emas.